Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajma'in. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sania Dani, Anissa Febriani Saragi, Asri Nurhajijah Rahman, Nova Kartika, dan Rifka. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai COVID. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah merupakan sekumpulan praktek terbaik atau best practice bagi pengelolaan teknologi informasi atau IT management. Framework COVID adalah sebuah model atau kerangka kerja untuk mengontrol sebuah lingkungan SI atau TI, atau sering disebut tata kelola SI atau TI. Dalam hal ini, framework COVID dapat membantu manajemen organisasi untuk mengetahui dan mengontrol resiko bisnis akibat penggunaan SI atau TI. Menurut Gondodioto, framework COVID merupakan a set of best practice framework bagi pengelolaan IT atau IT government. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa framework COVID menjadi pedoman yang dapat diandalkan untuk mengelola TI dalam rangka menunjang kinerja dan proses bisnis perusahaan. Selain itu, juga membantu auditor, pengguna, dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan teknis TI yang mungkin muncul. COVID versi 5 disusun oleh The IT Governance Institute atau ITGI dan Information System Audit and Control Association atau ISACA. COVID-5 menggabungkan pemikiran terbaru dalam tata kelola perusahaan dan manajemen teknik dan memberikan prinsip-prinsip yang diterima secara global, praktek, alat-alat analisis, dan model untuk membantu meningkatkan kepercayaan dan nilai dari sistem informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, baiklah, di sini saya Anissa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai COVID-5. Jadi yang akan saya bawa itu sejarah COVID-5. COVID versi pertama diterbitkan pada tahun 1996 untuk auditor keuangan guna mendukung pertumbuhan lingkungan TI yang terus berkembang. Kemudian, ISACA merilis versi kedua yang lebih komprehensif pada tahun 1998 yang mulai mencakup area di luar kendali audit keuangan. Versi 3 dan 4 dirilis pada tahun 2000-an dengan menyertakan pedoman manajemen lebih lanjut seputar cyber security,
Kemudian secara bertahap, ISAKA merilis COVID 4,1, COVID 5, dan yang terbaru versi COVID 2019. COVID 5 atau Control Objectives for Information and Related Technology adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengamankan teknologi informasi. COVID 5 dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association atau ISAKA dan disahkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai standar internasional atau ISO 15504. COVID 5 menggantikan versi sebelumnya, COVID 4,1, dan diluncurkan pada tahun 2012. Pengembangan COVID 5 memakan waktu sekitar 4 tahun dan melibatkan lebih dari 50 pakar IT dari berbagai negara. COVID 5 dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka melalui penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien. Kerangka kerja ini terdiri dari 5 komponen utama, yaitu prinsip-prinsip, proses, struktur organisasi, praktek-praktek, dan alat-alat. Setiap komponen dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka, serta memberikan panduan dan praktik terbaik untuk mengelola teknologi informasi. Sejak diluncurkan, COVID 5 telah menjadi salah satu kerangka kerja paling populer dan diakui secara internasional dalam pengelolaan dan keamanan teknologi informasi. COVID 5 telah digunakan dalam berbagai organisasi di seluruh dunia, termasuk perusahaan multinasional, pemerintah, dan sektor publik lainnya. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai COVID 5. Tujuan utama pengembangan COVID 5 for Information Security menggambarkan keamanan informasi pada enterprise termasuk 1. Responsibility terhadap fungsi IT pada keamanan informasi. 2. Aspek-aspek yang akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan manajemen keamanan informasi seperti struktur organisasi, aturan-aturan, dan kultur. 3. Hubungan dan jaringan keamanan informasi terhadap tujuan enterprise. Selanjutnya, tujuan utama pengembangan COVID 5 for Information Security adalah untuk memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan komprehensif bagi organisasi dalam mengelola keamanan informasi mereka. COVID 5 for Information Security membantu organisasi untuk memahami dan mengelola resiko keamanan informasi secara efektif, serta mengembangkan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang tepat untuk memastikan bahwa informasi mereka aman dan terlindungi. COVID 5 for Information Security juga membantu organisasi dalam membangun lingkungan yang lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga mereka dapat memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih efektif. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan keamanan informasi mereka
selaras dengan tujuan bisnis, serta memastikan bahwa sumber daya mereka digunakan secara efektif dan efisien dalam mengelola risiko keamanan informasi. Selain itu, COVID-5 for Information Security membantu organisasi dalam memenuhi persyaratan peraturan dan standar keamanan yang berlaku seperti ISO 27001 dan PCI DSS. Hal ini membantu organisasi dalam membangun reputasi yang baik dan memperoleh kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis mereka. Baiklah, untuk tujuan utama pengembangan COVID-5 for Information Security akan dilanjutkan dengan teman saya untuk menjelaskannya. Sebelumnya saya pamit undur diri, terima kasih. Pengembangan COVID-5 for Information Security juga bertujuan memenuhi kebutuhan enterprise, yakni untuk menjaga risiko keamanan pada level yang berwenang dan melindungi informasi terhadap orang yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang untuk melakukan modifikasi yang dapat mengakibatkan kekacauan. Juga untuk memastikan layanan dan sistem secara berkelanjutan dapat digunakan oleh internal dan eksternal stakeholders, dan juga untuk mengikuti hukum dan peraturan yang relevan. Kemudian yang terakhir, pengembangan COVID-5 for Information Security juga memiliki tujuan untuk memberikan fakta bahwa keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam operasional sehari-hari pada enterprise. Dari beberapa tujuan yang telah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwa COVID bertujuan untuk memberikan sejumlah kemampuan yang berhubungan dengan keamanan informasi bagi perusahaan. Dan hal itu sangat bermanfaat bagi perusahaan karena dapat meningkatkan integritas keamanan terhadap informasi. COVID lebih unggul dalam hal meningkatkan keamanan informasi dan kepuasan pengguna. Selain itu, fungsinya juga untuk mengurangi kerumitan dan meningkatkan efektivitas biaya menjadi lebih baik dan mudah. COVID sangat berguna untuk menjadi kerangka kerja bagi sebuah organisasi, pemerintah, atau perusahaan untuk membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, COVID lebih fleksibel untuk membahas tentang keamanan informasi yang memberikan panduan secara komprehensif terhadap perusahaan terkait aspek keamanan informasi. Implementasi COVID dipercaya dapat membantu perusahaan dalam hal meningkatkan pendekatan atau program audit, mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci, memberikan petunjuk untuk IT governance sebagai penilaian benchmark untuk kendali IT, meningkatkan kontrol IT, dan sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Rancangan COVID terdiri dari 34 kontrol objektif yang tercermin di dalam 4 domain. Salah satu domainnya adalah Plan and Organize, atau biasa disingkat dengan PO. Secara umum, domain ini meliputi strategi dan taktik, serta identifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran bisnis. Domain ini terbagi lagi ke dalam 10 fase dalam prosesnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai domain Plan and Organize dimulai dari fase PO6 sampai dengan PO10. Fase PO6 yakni menaikkan sumber daya manusia,
PO6 berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghasilkan kinerja IT yang optimal dalam perusahaan. Proses ini meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan pengaturan penghargaan yang tepat agar karyawan yang terlibat dalam pengelolaan IT memiliki kemampuan yang diperlukan dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Cara kerja dari PO6 ini adalah mengidentifikasi kebutuhan SDM yang diperlukan untuk pengelolaan TI, merekrut karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, menyediakan pelatihan dan pengembangan yang tepat agar karyawan mampu menyelesaikan tugas dengan baik, memberikan penghargaan dan kompensasi yang pantas untuk memotivasi karyawan. Penerapan pada prakteknya di perusahaan ialah bisa dimulai dengan menentukan kebutuhan SDM yang dibutuhkan untuk mengelola TI di perusahaan, merekrut karyawan dengan kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang diperlukan, menyediakan pelatihan dan pengembangan yang tepat agar karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka, menyediakan penghargaan dan kompensasi yang sesuai untuk memotivasi karyawan agar dapat memberikan kinerja yang lebih optimal. Sekian. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada teman saya yang sudah menyampaikan materi tentang COVID 5 dan PO6. Selanjutnya, saya sendiri, Asri Nur Haji Zarahman, ingin menyampaikan materi PO7 dan PO8. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada PO7. PO7 sendiri menyelaraskan TI dan tujuan bisnis. Tujuan PO7 adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki personal TI yang terampil dan termotivasi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran TI. Proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti mendefinisikan peran dan tanggung jawab TI, mengidentifikasi persyaratan keterampilan dan kompetensi, mengembangkan rencana pelatihan dan pengembangan, mengelola kinerja staf dan perencanaan suksesi. Dengan mengelola sumber daya manusia TI secara efektif, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat untuk memberikan layanan TI yang selaras dengan tujuan bisnis dan memenuhi persyaratan peraturan dan kepatuhan. Ini juga membantu dalam mempertahankan karyawan berbakat dan menciptakan budaya kerja yang positif. Proses PO7 bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan TI di perusahaan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Proses ini melibatkan penentuan prioritas investasi TI, pengembangan strategi TI, dan pengukuran kinerja TI. Cara kerja PO7 sendiri ada 6, yaitu yang pertama, menetapkan strategi TI yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, menentukan prioritas investasi TI yang sesuai dengan tujuan bisnis. Yang ketiga, mengukur kinerja TI dan memastikan bahwa kinerja tersebut selaras dengan tujuan bisnis. Penerapannya pada praktek di perusahaan. Penyusunan strategi TI yang selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Menetapkan prioritas investasi TI yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Mengukur kinerja TI secara berkala dan memastikan bahwa kinerja tersebut selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Baiklah, kita lanjut ke materi PO8. Di materi PO8 sendiri yaitu memastikan keamanan sistem informasi. Proses PO8 berkaitan dengan memastikan bahwa sistem informasi di perusahaan aman dari ancaman yang dapat membahayakan bisnis. Proses ini meliputi penentuan kebijakan keamanan TI, penerapan kontrol keamanan, pengawasan, dan pengukuran kinerja keamanan TI.
Tujuan dari PO8 sendiri adalah untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan sosial diidentifikasi, dianalisis, dan dikomunikasikan dengan cara yang memenuhi kebutuhan dan harapan mereka sambil menyelaraskan dengan strategi dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Melibatkan pengembangan dan penerapan rencana keterlibatan pemangku kepentingan, pemantauan, umpan balik, dan kekhawatiran pemangku kepentingan, dan menangani setiap masalah atau konflik yang muncul. Kegiatan utama dari PO8 sendiri meliputi yang pertama, ada identifikasi pemangku kepentingan dan harapan mereka sendiri, yaitu ingin melibatkan identifikasi semua pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam aktivitas organisasi dan menentukan kebutuhan dan harapan mereka. Yang kedua, ada menganalisis kebutuhan dan harapan pemangku sendiri adalah untuk melibatkan analisis kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan sendiri untuk menentukan tingkat keterlibatan yang diperlukan. Selanjutnya, mengembangkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Berdasarkan analisis pemangku kepentingan, rencana keterlibatan pemangku kepentingan dikembangkan yang menguraikan bagaimana organisasi akan terlibat dengan pemangku kepentingan dan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Ini melibatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan dengan cara yang memenuhi kebutuhan dan harapan mereka sendiri adalah untuk membuat mereka tetap mendapatkan informasi tentang kegiatan organisasi. Selanjutnya, memantau umpan balik dan kekhawatiran pemangku kepentingan. Organisasi perlu memantau umpan balik dan kekhawatiran pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah atau konflik apapun yang perlu ditangani. Mengatasi masalah dan konflik pemangku kepentingan organisasi sendiri perlu ditangani karena setiap masalah atau konflik yang muncul dengan pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya, dengan mengikuti kegiatan yang diuraikan dalam PO8, organisasi dapat mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan secara efektif dan memastikan bahwa kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi sambil menyelaraskan strategi dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, cara kerja PO8. Yang pertama, ada menentukan kebijakan keamanan TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Yang kedua, menerapkan kontrol keamanan yang tepat untuk melindungi sistem informasi dari ancaman. Dan yang ketiga, memantau. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya tentang PO7 dan PO8. Selanjutnya, penjelasan PO9 sampai dengan PO10 akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Nova Kartika akan melanjutkan materi dari ASRI. PO9 adalah singkatan dari Assess and Manage IT Risks. PO9 adalah salah satu proses dalam framework COVID 5.0 yang berkaitan dengan manajemen resiko TI. Teori PO9 mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam manajemen risiko TI. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Cara kerja PO9 dimulai dengan mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pengguna TI dalam organisasi. Setelah resiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi resiko tersebut dan menentukan tingkat resiko yang dapat diterima oleh organisasi. Setelah itu, langkah terakhir adalah merancang dan mengimplementasikan tindakan pencegahan dan pengurangan resiko. Penerapan PO9 pada praktiknya di perusahaan adalah dengan mengadopsi pendekatan manajemen resiko TI yang sistematis dan terstruktur.
Beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan PO9 adalah sebagai berikut. 1. Membentuk tim manajemen resiko TI. Perusahaan dapat membentuk tim manajemen resiko TI yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengolah risiko TI. 2. Mengidentifikasi resiko TI. Tim manajemen resiko TI perusahaan dapat melakukan audit resiko TI untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan TI dalam organisasi. Mengevaluasi resiko TI. Tim manajemen resiko TI perusahaan dapat mengevaluasi resiko-resiko yang telah diidentifikasi dan menentukan tingkat resiko yang dapat diterima oleh organisasi. 4. Merancang dan mengimplementasikan tindakan pencegahan dan pengurangan resiko setelah tingkat resiko yang dapat diterima ditentukan. Langkah selanjutnya adalah merancang dan mengimplementasikan tindakan pencegahan dan pengurangan resiko yang sesuai. 5. Melakukan pemantauan dan peninjauan ulang. Perusahaan harus melakukan pemantauan dan peninjauan ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan pengurangan resiko yang telah diimplementasikan masih relevan dan efektif. Dalam mengadopsi PO9, perusahaan dapat mengidentifikasi resiko-resiko TI yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan pencegahan dan pengurangan resiko yang tepat untuk meminimalkan dampak dari resiko tersebut pada perusahaan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya PO10 atau Manage Project. Proses dalam framework ITIL atau IT Infrastructure Library yang berfokus pada pengelolaan proyek TI. Penerapan PO10 pada praktiknya di perusahaan melibatkan pengelolaan proyek TI dari awal sampai akhir. Perusahaan perlu mengidentifikasi proyek yang perlu dilakukan dan memilih tim proyek yang sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut. Kemudian perusahaan perlu membuat rencana proyek yang terperinci yang mencakup sasaran proyek, biaya, waktu, dan kualitas yang diinginkan. Selama pelaksanaan proyek, perusahaan harus memonitor dan mengontrol proyek dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Setelah proyek selesai, perusahaan perlu mengevaluasi hasil proyek dan belajar dari pengalaman tersebut untuk meningkatkan pengelolaan proyek di masa depan. Teori yang digunakan dalam PO10 adalah pendekatan manajemen proyek yang terstruktur dan terukur, sehingga dapat memastikan proyek dilakukan dengan tepat waktu, anggaran, dan kualitas yang diinginkan. Proses PO10 juga memperhatikan stakeholder dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dalam proyek. Cara kerja dari PO10 adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan teknis, memilih tim proyek, membuat rencana proyek yang terperinci, memonitor dan mengontrol proyek, serta mengevaluasi proyek setelah selesai. PO10 juga memperhatikan aspek manajemen risiko, komunikasi, pengendalian perubahan, dan kualitas proyek. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.